warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran kimia hari ini? Sudah siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu ingin Aldi yang memimpin doa. Silakan Aldi. Marilah semua sebelum kita belajar pada pagi ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aldi. Anak-anak, apakah kalian sudah absen di Google Classroom? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau udah. Oke. Anak-anak, minggu lalu kita itu sudah belajar tentang materi massa atom relatif dan massa molekul relatif. Apakah kalian masih ingat dengan materi tersebut? Kalau kalian masih ingat, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Kira-kira berapa ya MR dari H2SO4? Ayo, siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Oke, Miko, silakan. MR dari H2SO4 itu 98, Bu. Benar sekali. Jadi yang kita sampaikan hari ini itu materi tentang konsep mol. Nah, tujuan dari kita mempelajari konsep mol itu kami berharap agar kalian itu mampu memahami konsep mol. Yang kedua itu kalian mampu menganalisis hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Dan kalian nanti juga Ibu suruh untuk berdiskusi untuk mengisi soal LKPD yang nanti Ibu share di Google Classroom. Sebelum kita memasuki materi konsep mol, Ibu ini ingin bertanya kepada kalian. Saat kalian pergi ke toko, kalian kan mau membeli buku. Jadi apa yang kalian ucapkan kepada penjual toko tersebut? Kak, berapa harga buku satu lusin? Jadi lusin di sini itu untuk satuan apa berarti lusin? Jumlah benda. Buku. Jumlah buku, betul. Nah, begitu juga dengan kimia, dengan ilmu kimia. Jadi ada suatu satuan yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah zat, yaitu satuannya itu adalah mol. Sebelum kita memasuki apa itu mol, sekarang Ibu ingin kalian mengamati peta konsep berikut ini. Di peta konsep ini, kita juga bisa melihatkan hubungan antara mol sama massa, hubungan mol sama partikel. Nah, sekarang setelah kalian mengamati peta konsep tersebut, Ibu mau mengasih pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang pertama itu, apa itu mol? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Doni, silakan. Mol adalah satuan jumlah zat yang digunakan dalam hitungan kimia, Bu. Benar. Terima kasih, Doni. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana hubungan mol dengan jumlah partikel? Oke, karena kalian tidak tahu tentang hubungan tersebut, sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Oke, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu definisi dari mol. Seperti yang Doni bilang tadi, katanya mol adalah suatu satuan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Satu mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi baik dalam bentuk atom, dalam bentuk molekul maupun dalam bentuk ion. Nah, sekarang kita lanjut ke hubungan. Bagaimana hubungan mol dengan jumlah partikel? Hubungan mol dengan jumlah partikel itu adalah, kalau kalian ingin mencari jumlah mol yang diketahui itu jumlah partikel sama bilangan Avogadro, kalian langsung membaginya. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soal aja ya, biar kalian lebih mengerti. Ini dah contoh soalnya. Di sini katanya hitunglah jumlah mol dari 6,02 dikali 10 pangkat 22 molekul O2. Kira-kira di soal ini apa yang diketahui? Ya, ini yang diketahui ini dari soal ini bukan jumlah mol ya, tetapi jumlah partikel atau jumlah molekul. Yang ditanyakan adalah jumlah mol. Kita masukkan jumlah molekulnya berapa? 6,02 dikali 10 pangkat 2, sedangkan bilangan Avogadro-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi begitu kita bagi, dapatlah hasilnya 0,1 mol. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari materi yang Ibu sampaikan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang saatnya kita untuk berdiskusi. Nah, LKPD yang udah Ibu share di Google Classroom itu kalian lihat ya. Habis itu kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Dan Ibu kasih waktu 20 menit.
Ibu kasih waktu 20 menit. Kalian boleh mencari jawabannya di buku paket yang sudah ada ke kalian, di bahan ajar yang udah Ibu share, atau di video yang udah Ibu share. Boleh juga kalian nanti mencari artikel-artikel di Google. Oke anak-anak, sudah jelas? Nanti kalau sudah selesai jawabannya, difoto, dikirimkan ke WA Ibu ya. Jadi Ibu biar bisa melihat jawaban dari kalian. Oke, diskusi anak-anak. Oke anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, ada. Kalau sudah berarti ya Ibu juga sudah menerima jawaban diskusi kalian ini lewat WA Ibu. Jadi saatnya sekarang kita presentasi. Nah, untuk presentasi ini Ibu persilakan kelompok 1 dulu untuk menjawab soal nomor 1. Silakan Aldi. Ya Bu, lengkapi tabel berikut berdasarkan peta konsep di atas dan Rn sama dengan 14 dengan 1, O sama dengan 16, J sama dengan 14 yang telah diketahui. Rumus Zat NH2 MR 17 massa 34 0 2 44,8 12,04 kali 10 pangkat 23. Oke Aldi. Sudah selesai Aldi? Sudah Bu. Nah, terima kasih kepada Aldi yang sudah mempresentasikan. Sekarang kita kasih aplaus dulu ke Aldi. Kasih aplaus. Nah, dari apa yang sudah Aldi presentasikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak yang kelompok lain? Kalau ada, tunjukkan tangannya. Oh, tidak ada. Ya, benar sekali apa yang sudah Aldi jawab ya. Jadi yang nomor 1A itu molnya itu ada 2, volumenya itu 44,8, jumlah partikelnya itu 12,04 kali 10 pangkat 23. Bagaimana kita mencarinya? Berarti di situ kita cari dulu molnya ya, nomor 1A ya, dengan membagi massa dengan MR. Habis kita sudah ketemu mol, barulah kita cari volume gas. Tadi rumusnya, berarti mol dikalikan dengan volume STP. Dapatlah volume gas. Yang ketiga itu, untuk mencari jumlah partikel, berarti mol nanti kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Oke, makasih Aldi, bagus sekali jawabannya. Terima kasih anak-anak. Dari semua kelompok yang sudah tampil, Ibu amati ada satu kelompok yang paling baik. Itu kelompok 1, kelompok Aldi. Nanti kelompok Aldi, Ibu kasih hadiah berupa kota ya Aldi ya. Dari hasil materi atau pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, Alvin yang menyimpulkan Alvin. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan ini. Kesimpulannya ada 2. Ya. 1, mol adalah suatu satuan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Ya, yang kedua. 2, hubungan antara mol dengan jumlah partikel, yaitu jika jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro dapatlah, tapi jika mol dikali bilangan Avogadro dapatlah jumlah partikel. Oke, tadi kita sudah mendengar kesimpulan dari Alvin. Nah, sekarang siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ayo, angkat tangannya. Oke, Aldi. Baik Bu, kesimpulan itu hubungan antara mol dengan massa adalah jika massa dibagi MR, maka kita akan mendapatkan jumlah mol. Sedangkan jika mol dikali MR, maka kita akan mendapatkan massa hubungan. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian hari ini sangat antusias dan sangat semangat mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan informasi atau memberi tugas kepada kalian untuk kalian membaca materi tentang hitungan kimia ya. Soalnya materi tersebut akan Ibu sampaikan pada minggu depan. Setelah kita selesai belajar ini, Ibu itu kan sudah mengeser soal post-test di Google Classroom. Nanti kalian isi ya. Ibu juga akan mengeser soal angket respon siswa juga Ibu share di Google Classroom. Nanti kalian isi juga, tapi angket Google Classroom itu tidak Ibu masukkan ke nilai. Ibu sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.